sederhana ya. Kemari saya diberikan kesempatan oleh Tuhan melalui gereja ini ya. Dan juga melalui Bapak Gembala kita ya. Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom, selamat malam. Shalom Aleichem Beshem Hamasya, salam sejahtera di dalam nama Kristus. Ya, saya biasanya kalau kemana-mana ya, itu saya memberikan salam yang sangat lengkap. Shalom Aleichem, Shalom damai sejahtera Aleichem, bagi engkau sekalian Beshem Hamasyah ya, dalam nama Kristus. Nah, lebih lengkap kan? Nah, kalau shalom aja, shalom apa? Shalom tempel. Baik, puji nama Tuhan. Tidak berlama-lama kita akan mulai, dan tema yang diberikan kepada saya itu adalah Natal 25 Desember, anak Allah telah lahir ya. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu asing dengan tulisan-tulisan di sini ya. Ada ini tulisan apa ini ya? Ini tulisan yang di atas ini adalah tulisan Yunani ya, kemudian di bawahnya ini tulisan Arab. Nah, saya pakai begini dikira Pak Lurah katanya Pak Gam. ya. Ini Songkok Nusantara ya. Jadi presiden pertama kita Bung Karno dulu kan yang memperkenalkan yang namanya Songkok Nusantara ini ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah pengakuan iman ya, atau syahadatnya kita orang Kristen. Nah, kita ini punya syahadat atau yang dinamakan kredo ya. Kalau pengakuan iman di kekristenan itu ada dua Bapak Ibu. Yang pertama pengakuan iman rasuli, kemudian ada lagi pengakuan iman panjang atau pengakuan iman Nikea. Nah, pengakuan Nikea itu tahun 325 Masehi. Nah, ini salah satunya saya kutip dari pengakuan iman Nikea, Symbolum Nicaeum Constantinopolatinum bahasa Latinnya ya. Nah, di dalam terjemahan bahasa Indonesianya itu demikian, anak tunggal. Jadi yang pertama ini butir yang kedua Bapak Ibu. Butir yang kedua, butir yang pertama itu aku percaya kepada satu Allah, Sang Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, lebih lengkap ya. Kalau pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah ya Bapa, Khalik langit dan bumi, dan malah saya yang pengakuan iman rasuli enggak hafal. Saya hafalnya yang panjang malah, ini aneh ini ya. Nah, yang pertama tadi Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan ya. Yang kelihatan itu apa? Kita, cicak, kadal, buaya itu kelihatan ya. Hewan-hewan, tumbuhan itu kelihatan. Yang tidak kelihatan itu adalah banaspati, yang demit-demit ya, itu yang enggak kelihatan ya. Jadi amuba itu yang enggak kelihatan. Nah, kemudian butir kedua, dan pada satu Tuhan Yesus Kristus ya, anak Allah ini. Anak Allah yang tunggal, anak tunggal Allah diperanakkan ya. Ini yang kalau di dalam pengakuan iman rasuli tidak ada ini. Ya, diperanakkan atau dilahirkan dari Bapa sebelum segala zaman. Terang dari terang, Allah dari terang, ya, Allah sejati dari Allah sejati, diperanakkan atau dilahirkan, tidak diciptakan, yang melalui segala sesuatu diciptakan, dan seterusnya. Nah, di dalam butir kedua itu ini. Ya, karena kita pada malam hari ini kita membahas tentang Natal, lahirnya anak Allah ke dunia. Nah, ini kita akan membahas, loh kok bisa? Apakah anak Allah itu lahir ke dunia? Apakah Allah ini kawin dengan Bunda Maria kemudian punya anak Yesus atau bagaimana? Nah, kita akan
pelajari bersama ya. Bapak Ibu, kita setiap tahun merayakan Natal ya, yang jatuh pada tanggal 25 Desember. Nah, sekarang ini banyak, sebetulnya tidak sekarang, sudah jauh lama ya, bertahun-tahun lamanya, sudah sejak dulu banyak orang-orang yang salah paham dengan bulan Desember ya. Dalam hal ini kaitannya dengan Natal. Pasti dapat dipastikan bulan Desember itu bulannya salah paham. Ya. Bulannya orang-orang polemik itu muncul, udah mereka dengan gagah perkasanya muncul di bulan Desember. Natal, kekristenan merayakan Natal tanggal 25 Desember. Tanggalnya saja tidak jelas. Kemudian ada lagi, dari dulu saya mendengar ini. Tidak jelas tanggalnya. Kemudian Tuhan punya anak, siapa bidanya? Kemudian ketawa semua. Itu kan ada kan beberapa tahun yang lalu. Nah, kemudian ada lagi perayaan Natal yang dirayakan oleh umat Kristen itu perayaan pagan, kafir, orang-orang pagan. Nah, apakah benar begitu? Nah, Bapak Ibu, terlepas dari konteks nanti kita akan membahas apakah itu pagan atau tidak ya. Orang-orang karena sebagai jadi diri kekristenan, sebagai orang Kristen, karena mendengar bahwa Natalnya ini berasal dari pagan, maka ada orang Kristen yang tidak mau merayakan Natal sampai segitunya. Ya. Nah, Natal itu kan sebetulnya artinya kan lahir, itu kan bahasa Latin. Gitu. Nah, ketika umat itu iman itu dihayati. Natal itu memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Dalam konteks kemanusiaan ya, maksudnya lahir secara fisik dari Bunda Maria ya. Nah, dulu kita flashback ke belakang ya. Natal itu kan memperingatan kepada kelahiran ya. Dulu orang Kristen sejak zamannya para rasul itu sudah dihantam oleh orang-orang Gnostik. Apa itu Gnostik? Gnostik itu seperti orang ngelmu. Ya. Orang mencampur adukkan, pemahaman yang mencampur adukkan kekristenan dengan filsafat Yunani. Nah itu namanya Gnostik. Ya, Gnostik dalam bahasa Yunani berasal dari bahasa Yunani gnosis, artinya pengetahuan. Nah dulu di zamannya Rasul, khususnya Rasul Yohanes, yaitu ada mereka bertemu dengan kelompok Gnostik ini. Nah, orang-orang Gnostik itu menolak kelahiran Yesus secara real. Jadi gini Bapak Ibu, ya. Ini kita sedikit belajar bagaimana sih kok orang yang menolak kelahiran itu sebetulnya sudah ada sejak dulu. Ya, orang Gnostik itu punya pemikiran begini. Orang Yunani itu memahami Tuhan, ya Sang Pencipta, itu tidak bisa menyentuh dunia kita ini materi. Ya, dunia kita ini kan materi, ya. Yang dunia sana bukan materi. Nah, menurut pemikiran orang Yunani, yang Sang Pencipta yang di atas sana itu tidak mungkin bersentuhan dengan kita yang fisik. Makanya Tuhan yang di sana itu membutuhkan bantuan. Tuhan menciptakan bukan Tuhan tetapi juga bukan manusia. Namanya demiurgos atau namanya logos. Nah, itu yang membantu Tuhan untuk menciptakan manusia. Itu pemikiran orang-orang Yunani Gnostik. Ya. Nah, dalam hal ini dikaitkan dengan Yesus. Makanya firman karena pemikiran orang Yunani, firman Allah itu adalah yang ciptaan Tuhan yang pertama tadi, yang bantuin Tuhan tadi. Yang menciptakan manusia. Nah, logosnya dalam pemikiran orang Yunani ya, itu yang dikaitkan dengan Yesus, menurut mereka Yesus Kristus tidak benar-benar menjadi manusia. Nah, ini tidak benar-benar real menjadi manusia, tidak benar-benar real lahir sebagai manusia. Jadi menurut orang-orang Gnostik Yunani,
itu Yesus hanyalah bayangan saja. Nah, pemahaman-pemahaman ini itu muncul Bapak Ibu di dalam Injil Yudas, ya, Injil Thomas. Sebetulnya ini bukan Injil, ya. Itu tulisan-tulisan dari orang-orang Gnostik. Nah, dari situ pemikiran-pemikiran itu sudah bersentuhan dengan para rasul waktu itu, zamannya Rasul Yohanes. Makanya, ya. Nah, di sini ada Matius 24 ayat 24, ya. Tuhan Yesus pernah memberikan penjelasan, ya, memberikan peringatan, ya, bahwa sebab kalau kita baca dalam Matius pasal 24 ayat 24 itu dikatakan sebab, kalau terjemahan ini saya ambil dari terjemahan bahasa Aramaik, ya. Nah, bahasa Aramaik itu bahasanya Tuhan Yesus, percakapan sehari-hari. Kalau di sini kita bahasa Jawa. Nah, dulu Tuhan Yesus itu bahasa sehari-harinya adalah bahasa Aram, Bapak Ibu. Ini saya ambil dari kitabnya Pesita, namanya kitab Pesita itu adalah Alkitab dalam bahasa Aramaik, ya. Nah, di sini dijelaskan ada nekumun ger mesihe dagale. Nah, dagale di dalam bahasa Aramaik itu kemudian diserap oleh bahasa Arab menjadi kata dajjal. Nah, kalau Bapak Ibu di luar sana pasti mendengar dajjal itu nanti akan datang dan dajjal itu akan dikalahkan oleh Nabi Isa, kan begitu kan? Sebetulnya kata dajjal itu berasal diserap dari bahasa Aram ini, ya, dari Alkitab kita. Matius 24 ayat 24, sebab dajjal-dajjal dan nabi-nabi palsu. Dajjal itu adalah Mesias palsu kalau kita baca di dalam Alkitab LAI, ya. Dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Ini Tuhan Yesus memperingatkan akan ada Mesias palsu, nabi palsu. Ternyata betul muncul di zamannya Rasul Yohanes tadi yang saya ceritakan, ya. Nah, kita mengenal istilah dajjal yang secara umum diturunkan dari bahasa Arab, namun kata itu bukanlah terminologi asli Arab, melainkan suatu pinjaman dari bahasa Suryani. Kalau sekarang itu Aram itu menjadi bahasa Suryani, ya. Di Syria sana masih menggunakan bahasa Aram, ya. Nah, peringatan tentang dajjal atau Mesias palsu sudah disabdakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius. Nah, kemudian, ya, di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 ini baru menjelaskan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus, dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir, ya. Makanya di sini muncul Mesihodagalo. Nah, Mesihodagalo adalah sosok dajjal eskatologis yang akan datang pada akhir zaman, dan juga jadi ada dua bentuk. Dajjal yang akan muncul nanti pada akhir zaman, dan juga dajjal yang muncul atau Mesias palsu yang muncul pada eranya. Waktu itu eranya para rasul. Ya, mungkin sampai hari ini juga terus muncul begitu loh, ya. Nah, kita melihat konteks di sini adalah konteksnya Rasul Yohanes waktu itu menghadapi Gnostik tadi. Apa yang ditentang oleh Rasul Yohanes? Nah, kita akan baca. Di dalam ayat 19 tadi ayat 18, di sini jelas bahwa demikianlah kita mengenal Roh Allah. Apa yang dikatakan Rasul Yohanes? Roh Allah, yang mana Roh Allah yang disebut dengan Roh Allah, ya, yang berasal dari Roh Allah adalah roh yang mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Kalau tadi Gnostik tidak mempercayai bahwa Tuhan Yesus lahir benar-benar menjadi manusia, ya. Nah, yang tidak percaya bahwa Yesus datang sebagai manusia yaitu, dan setiap roh yang tidak mengaku tidak berasal dari Allah, yaitu roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar
bahwa ia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Ya waktu itu maksudnya gnostik. Nah jadi roh antikristus, roh Dajjal atau Mesiho Dagale itu adalah orang yang menentang datangnya Tuhan Yesus sebagai manusia. Artinya kalau ada yang memiliki pandangan menolak, tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, benar-benar menjadi manusia, secara otomatis juga sebetulnya menolak Natal. Kan begitu. Orang Natal itu kan sebetulnya memperingati benar-benar Tuhan Yesus lahir sebagai manusia. Ya toh? Nah ini ternyata sejak zamannya para rasul, Rasul Yohanes sudah ada orang yang menolak kelahiran Yesus Kristus secara real. Benar-benar menjadi manusia itu ditolak. Ya. Sampai hari ini pun juga terjadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan ya. Nah, penyangkalan bahwa Yesus tidak benar-benar menjadi manusia adalah ajaran gnostik. Merupakan meneruskan filsafat Helenisme mengenai dikotomi roh tubuh manusia. Jadi menurut orang Yunani, tubuh kita ini kotor Bapak Ibu. Roh itu suci. Jadi tidak mungkin firman Allah itu turun menjadi manusia. Karena tubuh kita dunia-dunia ini yang materi ini kotor menurut mereka. Nah tetapi Rasul Yohanes dengan imannya dia benar-benar orang yang hidup bersama Tuhan Yesus ya kan, bersama gurunya kurang lebih 3,5 tahun, benar-benar nyata ya, benar-benar bisa dilihat dia tidur, makan, berguru mungkin dan mengajar itu kan selama 3,5 tahun. Rasul-rasul itu melihat langsung, makanya di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 dengan jelas apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami raba, itulah yang kami beritakan kepadamu. Yaitu apa? Firman yang hidup. Ya kan jelas. Ya. Nah, secara penolakan Natal sudah ada sejak zaman para rasul. Yaitu menolak kelahiran Yesus sebagai manusia. Berarti menolak Natal. Kalau orang menolak Natal artinya dia adalah pandangannya gnostik. Dulu ditentang sama Rasul Yohanes. Nah ini kita menurut sejarah ya. Nah kemudian secara teologis bagaimana? Nah kembali lagi ya. Memang sebetulnya kekristenan itu enggak gampang-gampang juga sebenarnya. Gampang-gampang susah. Kalau kita pelajari ya, kalau kita perhatikan cermat ya. Itu enggak gampang-gampang juga, tapi juga enggak sulit-sulit juga ya. Nah, bagaimana anak Allah itu lahir? Apakah anak Allah itu dikatakan, apakah Tuhan itu dikatakan anak Allah, khususnya Yesus? Kristus itu dikatakan anak Allah, apakah baru ada setelah lahirnya dia sebagai manusia? Tidak. Ya, kita kembali kepada ajaran kita yang utama, yaitu Tritunggal. Atau yang dikenal dengan Trinitas atau Triadologia ya. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, Bapa. Kenapa Allah disebut Bapa? Bapa itu bukan berasal bahwa Allah itu jenis kelamin, laki-laki tidak ya. Bapa itu adalah sumber segala sesuatu. 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6. Ya, Rasul Paulus mengatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Sang Bapa. Ya toh? Dan selanjutnya daripadanya berasal segala sesuatu. Nah, jadi Allah yang Esa itu disebut sebagai Bapa karena dari dia sumber segala sesuatu, yaitu sumbernya ciptaan. Selain juga sumbernya ciptaan, dari dia sendiri juga sumbernya dirinya sendiri, yaitu apa? Firman dan rohnya. Iya kan? Allah itu kan punya firman dan roh. Firman Allah dan roh Allah yang kita sebut sebagai Roh Kudus. Nah, firman Allah itu tinggal di dalam diri Allah. Firman itu apa sih? Firman itu kan kata-kata, ya kan kita kenal secara sederhananya sajalah ya. Kata-kata, suara, ya toh? Nah, suara saya ya seperti suara saya ini yang keluar ya. Saya punya pikiran. Nah pikiran saya, logik saya, logos saya
saya ekspresikan, ya, saya keluarkan sehingga menghasilkan suara saya, kata-kata saya. Nah, kata-kata suara saya ini ditangkap oleh Bapak Ibu sekalian sehingga Bapak Ibu sudah mengerti. Oh, jadi dari kata-kata saya ini Bapak Ibu tahu saya ini orang mana, ya toh? Logat saya ini orang mana. Bapak Ibu sudah tahu paling tidak sedikit saya ini orangnya seperti apa. Artinya kata-kata yang keluar dari diri saya yang menyatakan siapa saya itu identik dengan saya. Mengidentikan saya kan begitu. Begitupun juga firman Allah. Makanya firman Allah itu yang menyatakan Allah. Yohanes pasal 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Dari zamannya Adam sampai nanti Tuhan Yesus datang. Itu tidak ada yang melihat Allah. Yang kita lihat itu Tuhan Yesus. Itu betul. Apa yang dikatakan Rasul Yohanes itu betul. Ya. Dari zamannya Adam, para nabi itu yang dilihat bukan Allah sesungguhnya. Dalam hakikat Allah. Ya. Dalam esensi Allah itu tidak dapat dilihat. Tetapi di ayat 18 diteruskan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa kan, dialah yang menyatakannya. Artinya yang menyatakan Allah, Bapa itu adalah anak Allah. Jelas? Nah sekarang pertanyaan lu, anak Allah ini apa? Apakah Allah itu beranak? Tidak. Allah kekristenan ya itu sangat menjunjung tinggi yang namanya keesaan Allah. Di dalam bahasa Arabnya itu tauhid ya. Tauhid. Ya. Tentang keesaan Allah, bahwa Allah itu hanya satu. Nah, kok bisa di dalam kekristenan ada anak Allah? Anak itu adalah kiasan dari firman Bapak Ibu. Ya. Anak itu kiasan dari firman. Firman Allah. Yohanes pasal 8 ayat 42. Tuhan Yesus mengatakan, jikalau Allah adalah Bapamu, maka apa? Aku keluar dan datang, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Nah kalau Tuhan Yesus mengatakan aku keluar dari Allah, berarti Tuhan Yesus di mananya Allah? Kalau dikatakan keluar, tadinya di mananya Allah? Di dalam kan. Nah pertanyaan lagi, di dalamnya Allah itu sebagai apa? Aspek kemanusiaannya Tuhan Yesus atau dia kodratnya, dia ilahinya sebagai firman Allah? Tentu firman Allah Bapak Ibu. Kan Tuhan Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Sebelum menjadi manusia firman Allah sudah ada di dalam diri Allah. Iya kan? Oke. Nah kemudian Roh Kudus juga berada dalam diri Allah. Yohanes pasal 15 ayat 26. Roh kebenaran yang kuutus dari Bapa, ya. Roh penghibur ya, roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Jelas? Berarti firman dan roh itu tinggalnya di dalam diri Allah. Nah pertanyaannya sekarang, kalau firman dan rohnya itu tinggal di dalam diri Allah, apakah Allah itu tiga? Kan enggak. Kan tetap satu, kan di dalam. Seperti saya, pikiran saya satu nih. Pikiran saya, kata-kata saya keluar dari saya untuk menyatakan siapa saya. Lah pikiran saya sama kata-kata saya di mana? Kan di dalam diri saya. Saya ini hidup ya kan. Makanya orang Jawa ngomong, AIU. Aku iki urip, aku ini hidup. Nah konsekuensi logis hidup, maka kan saya bisa bercakap-cakap. Nah karena saya hidup artinya saya punya apa? Punya roh. Gitu? Begitupun juga Allah. Roh Allah itu prinsip hidupnya Allah. Tinggal di dalam diri Allah. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, Tritunggal itu esa kok. Ya, di luar sana Tritunggal itu tuh apa Kristen menyembah tiga Allah. Wah ini kalau Bapak Ibu sekarang mendengarkan pelajaran kita pada malam hari ini diserap dengan baik, pasti yakin di luar sana Bapak Ibu kuat sekali ya imannya.
tidak akan goyah. Tritunggal itu Allah yang esa, ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anak bukan berarti Allah itu beranak, Allah itu kawin, tidak, ya. Anak itu kiasan dari firman Allah yang sudah ada sebelum alam ciptaan ada. Ingat Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jelas itu sudah. Ya, Alkitab sudah jelas firman Allah adalah Allah, bukan firman Allah itu suatu Allah kayak mirip saksi Yehova, bukan. Ya, bukan suatu Allah, tetapi firman Allah itu benar-benar adalah Allah itu sendiri. Nah, jelas kan? Bukan berarti Allah itu beranak, tidak. Itu kiasannya, karena firman Allah ini kan terkandung di dalam diri Allah. Yang terkandung di dalam diri itu, di dalam diri Allah, keluar itu apa? Ya lahir. Kan gampang saja, sederhana sekali sebetulnya. Kalau kita menyederhanakan, ya. Keluar dari diri kita ini seperti saya melahirkan ide saya. Nah, apakah saya melahirkan ide itu saya, mana istrinya ide kan enggak ada. Anak jalan, disebut anak jalan kan anak istrinya jalan juga enggak ada. Kemudian anak kunci, istrinya kunci kan juga enggak ada, sama saja. Itu kan bahasa antropomorfisme, bahasa kiasan supaya kita bisa memahami Allah, ya. Nah, jadi di dalam tadi pengakuan iman jelas, ya, diperanakkan atau dilahirkan dari Bapa. Ya, siapa yang diperanakkan? Firman Allah, gitu loh. Jelas sekali, ya. Nah, kembali lagi, apakah anak Allah itu telah lahir? Dalam makna apa ini kita merayakan Natal nanti tanggal 25 Desember? Dalam makna lahirnya Sang Juru Selamat, yaitu Mesias. Jadi firman Allah itu benar-benar turun, lahir menjadi manusia. Jadi makanya kekristenan itu iman yang menyejarah, Bapak Ibu. Ya, bukan iman yang fiksi, bukan. Bisa dijelaskan. Ya, makanya Rasul Yohanes mengatakan barang siapa yang berasal dari Allah, roh yang berasal dari Allah, dialah yang mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia. Nah, karena firman Allah ini jadi manusia, bisa dilihat, bisa didengar, bisa diraba, bisa dipegang. Thomas memegang. Kalau saya tidak, Thomas mengatakan, aku kalau tidak menyucukkan jariku kepada tanganmu atau lambung ini, saya tidak akan percaya. Ya, tapi sama Thomas dipegang. Itu kan artinya benar-benar real menjadi manusia, Tuhan Yesus. Nah, jadi anak Allah ini bukan baru disebut ketika Yesus lahir sebagai manusia, tidak. Tetapi sebagai identitas dirinya, jati diri, ya bahasanya, ya supaya bisa dipahami. Kodrat ilahinya Tuhan Yesus ini sebagai firman Allah, dia sudah anak Allah sejak semula, sebelum alam semesta ini ada. Ya, kira-kira bisa dipahami, ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, pada tahun 781 saya mengutip Bapak Gereja dari Baghdad. Waduh, ini biasanya Bapak Gereja dari Belanda. Ini kita harus seringkali mengakrabkan, ya. Bapak Gereja dari Baghdad. Waduh. Jadi pada tahun 781, ya, ada seorang Bapak Gereja namanya Katolikos Timotius Al-Awal, ya. Nah, waktu itu di wilayah Baghdad, ya, itu dikuasai oleh dinasti Islam, namanya dinasti Abbasiyah. Ya, namanya dinasti Abbasiyah. Nah, khalifah atau pemimpin waktu itu adalah Al-Mahdi, ya. Nah, waktu itu Timotius berdialog dengan khalifah Islam. Nah, ungkapannya menarik begini. Firman Allah lahir dari Bapa tanpa seorang ibu, dan dalam nuzulnya atau turunnya ke dunia lahir dari seorang ibu tanpa bapak. Coba,
Firman Allah lahir dari bapa tanpa ibu, ya, lahir dari ibu tanpa bapa. Kelahiran fisik itu kan lahir dari mama kan. Kita semua ini kan lahir dari mama, fisik. Tapi kalau firman Allah itu lahir dari bapa, seperti pengakuan iman tadi, diperanakkan dari sang bapa. Tanpa seorang ibu, artinya tanpa seorang istri, tidak ada Allah itu beristri, ya kan? Nah, ungkapan ini sangat menarik Bapak Ibu, ya. Jadi ketika itu Timotius al-awal berdialog dengan Khalifah al-Mahdi. Khalifah al-Mahdi mengatakan, kamu tidak pantas mengatakan Allah itu beranak. Oh, tidak begitu, ya Baginda Raja. Maka muncullah ungkapan ini, ya. Firman Allah lahir dari bapa tanpa seorang ibu. Dalam makna apa? Kelahiran firman Allah, pewahyuan diri Allah sebelum alam semesta. Ya. Jadi Allah itu kan kekal, dari kekal sampai kekal tetap ada. Ya, dari dulu, sekarang dan selamanya kan tetap ada. Bahkan juga firman Allah itu tetap ada dari dulu, sekarang sampai selamanya. Tetap ada bersama-sama dengan Allah. Makanya firman Allah itu sebagai pewahyuan diri Allah. Nah, pewahyuannya diri Allah itu adalah ya dilahirkan dari Allah. Karena firman Allah itu menyatakan diri Allah kan begitu. Tanpa seorang ibu. Nah, kemudian dan dalam nuzulnya, dalam turunnya karya Allah, turunnya firman Allah menjadi manusia, Yohanes pasal 1 ayat 14, itu lahir dari seorang ibu. Kan jelas, dari ibu siapa? Bunda Maria, tanpa seorang bapak. Bunda Maria melahirkan Tuhan Yesus kan bukan benih laki-laki. Ya toh? Tapi benihnya apa? Benih Roh Kudus. Nah, ini yang dimaksud Bapak Gereja Katolikos Timotius al-awal. Ini tahun 781. Ya, secara teologis sudah clear. Ya Bapak Ibu, bisa dimengerti ya? Tentang teologisnya, lalu sejarahnya. Dulu sudah ada orang yang menolak Natal, menolak kelahiran Mesias sebagai manusia. Ya. Nah, sekarang tuduhan tentang Natal itu sendiri. Tuduhan tentang Natal, yang pertama Natal baru dirayakan pada tahun 354 oleh Kaisar Roma. Ini tuduhan dulu, ya. Fenomenanya dulu yang di luar. Tuduhan-tuduhan tentang Natal. Natal diadopsi dari perayaan pagan kelahiran Dewa Matahari, anak Dewa Mitra. Lebih ngeri lagi. Natal merupakan sinkretisme antara kafir Kristen yang ditetapkan oleh Kaisar Konstantin Agung pada abad keempat. Ya, Kaisar Roma. Kemudian selanjutnya Tuhan Yesus tidak memerintahkan melakukan Natal. Ya, memang tidak ada. Ya, kita tidak ada untuk para rasul, mari kita merayakan Natal. Nah, tapi tunggu dulu. Ya, apakah ketiadaan perintah itu maka kita tidak merayakan Natal? Nah, kita akan cross check bersama-sama. Tradisi manusia dipertentangkan dengan Alkitab. Natal itu tradisi manusia. Di Alkitab tidak diperintahkan. Berarti ini perintah dari manusia. Ya, bertentangan dengan Alkitab. Ya, tunggu dulu. Ya. Kemudian di Alkitab tidak ada anjuran juga. Oke. Kita bahas satu-satu. Sebetulnya Bapak Ibu, tuduhan tanpa dasar fitnah yang asal bunyi itu, bahwa Natal itu dirayakan oleh pagan, baru dirayakan pada abad keempat oleh Kaisar Roma. Sebetulnya perayaan Natal itu, ya, yang menolak perayaan Natal itu karena ini, ada satu orang, berasal dari satu orang yang namanya Ernest Jablonski. Paul Ernest Jablonski pada tahun 1743 baru dipermasalahkan. Jadi Natal itu sebetulnya baru dipermasalahkan baru kemarin sore. Dari dulu tidak pernah dipermasalahkan. Baru dipermasalahkan oleh Paul Ernest ini, diadopsi menurut dia, Natal diadopsi dari perayaan pagan kelahiran Dewa Matahari tak terkalahkan
Yang namanya dalam bahasa Latinnya adalah Natalis Sol Invictus. Ini menurut dia baru dipermasalahkan oleh orang ini, seorang teolog Jerman. Nah, ya. Nah, kenapa kok dipermasalahkan sikap ini? Ya, sikap fitnah tuduhan tanpa dasar ini adalah sikap anti Natal dan sikap anti Katolik. Nah, Bapak Ibu, kita mengetahui lah ya tentang sejarah bagaimana perpecahannya gereja ya. Sejak tahun 1054 perpecahan gereja timur dan gereja barat. Gereja timur ortodoks dengan gereja Roma Katolik ya. Ingat, gereja kuno itu bukan hanya gereja Roma Katolik, tetapi ada lagi yaitu gereja ortodoks. Nah, saya berasal dari gereja ortodoks. Tapi Natalnya tanggal 7 Januari. Tapi nanti kita bahas. Ya, nah, perpecahan gereja timur dan gereja barat tahun 1054, kemudian tahun 1517 perpecahan lagi di wilayah barat juga dari Roma Katolik, munculnya gerakan Protestanisme yang dipelopori oleh Martin Luther, seorang Romo yang namanya Martin Luther dan seterusnya. Nah, jadi karena dampak dari perpecahan-perpecahan itu ya, perseteruan antara gereja Roma Katolik dengan orang-orang yang memprotes kala itu muncul ini sikap anti Katolik ya. Nah, saya pribadi ya tentu sebagai scholar ya yang gemar mempelajari tentang sejarah di luar konteks teologis ya. Kita tidak membahas tentang baptisanmu lebih benar, baptisanmu salah, tidak membahas itu ya. Saya menghindari segala bentuk perdebatan yang sekunder ya. Baptisanmu percik atau selam lebih sah misalkan. Percik tidak sah, itu ngapain? Itu kita tidak harus dalam konteks itu, tidak harus berkecimpung dalam dunia seperti itu. Itu kita hindari sikap-sikap yang seperti itu ya. Nah, apalagi sikap anti Katolik. Ya biarlah masa lalu itu menjadi pelajaran. Memang kita akui, kita tidak bisa pungkiri bahwa gereja itu pernah melakukan kesalahan. Kita punya yang namanya sejarah hitam, sejarah kelam, ya kita harus akui. Itu masa lalu. Tetapi ke depan kita harus hindari sikap-sikap ini, anti Katolik ini dan anti Natal. Mari kita sebetulnya bersama-sama, ya bersatu padu, karena imannya sama. Yesus Tuhan juga. Orang Katolik, Ortodoks, Protestan, Pantekosta, ya nyembah sama juga Tuhan Yesus, ya toh? Apalagi meyakini Tritunggal, ya sama juga, nggak ada bedanya, kan? Jadi ya nggak perlu lagi dipersoalkan ya. Nah, sikap ini sebetulnya yang anti Katolik dan anti Natal yang menjadikan ada seseorang yang mempermasalahkan tentang Natal. Nah, kemudian di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 8 ya, kita dalam terjemahan harafiah ya, itu demikian. Ingatlah akan Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian, lahir dari keturunan Daud menurut kabar Injilku. Rasul Paulus ini ya, tulisannya Rasul Paulus kepada Timotius. Nah, Rasul Paulus aja mengatakan begini, ingatlah akan Yesus. Nah, kalau mengingat tentang Yesus kan tidak hanya mengingat tentang kebangkitan saja. Tidak mengingat tentang kematian saja, tetapi juga mengingat tentang kelahiran juga. Jadi satu paket, tidak bisa dipilih satu-satu. Oh, saya suka dengan kebangkitan saja. Oh, saya suka dengan kematian saja. Atau saya suka dengan kelahiran saja, enggak boleh itu kan. Ya, iman Kristen itu harus lengkap ya. Nah, Rasul Paulus mengatakan, ingatlah. Nah, sebetulnya kan Natal itu kan mengingat bahwa dulu di 2000 tahun yang lalu sebagai keturunan apa? Keturunan Daud. Ya, keturunan Daud yang sudah digariskan, yang sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama, seorang Mesias yang dijanjikan itu lahir dari keturunan Daud. Nah, kan digenapi di dalam Yesus.
Jadi ingatlah akan kebangkitan juga dan lahirnya dari keturunan Daud. Nah, orang kalau menolak Natal secara otomatis menolak Mesias sebagai keturunan Daud. Kan gitu sederhananya. Nah, kalau menolak Natal, menolak lahirnya Mesias juru selamat dari keturunan Daud, mana ada penggenapan? Iya kan? Makanya Injil Matius diawali dengan apa? Inilah silsilah Yesus Kristus. Ya, anak Daud, anak Abraham itu jelas. Secara keturunan garisnya sudah jelas. Sebetulnya memperjelas ya. Alkitab itu sebenarnya sudah sangat jelas untuk memaparkan tentang kelahiran juru selamat itu. Nah, kita lanjutkan. Di dalam internet sekarang ini kan ada sudah masanya era internet ya. Apalagi anak-anak muda. Nah, ini adik-adik ini kan sudah main internet kan, pasti kan, main jempolnya dimainkan. Bukalah Ensiklopedia Britannica. Ya. Itu kalau kita Ensiklopedia Britannica, kita klik di artikel Christmas Natal, itu muncul nanti. Muncul bahwa macam-macam, ada Kristen dari pagan dan lain sebagainya. Nah, ini saya kutip dari bukan ensiklopedia. Dalam bukunya Herbert Armstrong, The Plain Truth About Christmas. Nah, tetapi di dalam bukunya ini mengutip Ensiklopedia Britannica, Natal bukan termasuk di antara perayaan gereja yang paling awal. Itu tidak ditetapkan oleh Kristus atau para rasul. Atau oleh otoritas Alkitab. Itu diambil kemudian dari paganisme. Ini ada saya berikan linknya ini. Ini menurut bukunya ini yang mengutip Ensiklopedia Britannica. Nah, kemudian saya ambil juga di dalam linknya Ensiklopedia Britannica sendiri, saya cek di dalam Christmas ya. Nah, artikel Christmas, Does Christmas have pagan roots? Nah, muncul seperti ini. Nih, di Roma kuno tanggal 25 Desember adalah perayaan matahari yang tak terkalahkan. Yang menandai kembalinya hari-hari yang lebih panjang. Itu mengikuti Saturnalia, sebuah festival di mana orang-orang berpesta dan bertukar hadiah. Gereja di Roma mulai merayakan Natal pada tanggal 25 Desember dari abad keempat selama pemerintahan Konstantinus. Ya, mungkin untuk melempahkan tradisi pagan ini menurut Ensiklopedia Britannica. Nah, sebelum menidakkan dan mengiyakan apakah 25 Desember itu dirayakan, diadopsi dari perayaan Saturnalia, kita lihat. Di dalam bukunya ini, ya ada seorang penulis, ya bukunya bukunya Taylor yang berjudul The Eternal City, itu dijelaskan, ya menurut penulis ini, Kaisar Aurelian memperkenalkan kultus Sol Invictus atau matahari yang tak terkalahkan pada tahun sekian, 274, ya. Nah, jadi Kaisar Aurelian ini memperkenalkan yang namanya perayaan Sol Invictus, matahari yang tak terkalahkan ini, ya. Jadi Aurelian hanya mengakomodasi kultus matahari generik dan mengidentifikasi namanya dengan kultus pada akhir abad ketiga. Jadi sesuai namanya. Ini saya lompati saja supaya lebih supaya tidak pusing ya. Nah, menurut buku ini, penulis ini 25 Desember sebelum tahun 354 dalam sebuah manuskrip yang beriluminasi untuk tahun 300 sekian terdapat entry untuk tanggal 25 Desember yang berbunyi ini. N Invicti CM triple X. Ya, di sini N-nya berarti kelahiran natalis. Invicti berarti dari yang tak terkalahkan. Angka Romawi 30 triple X sama dengan ya 30 ya. Jadi prasasti tersebut berarti bahwa 30 permainan diatur untuk kelahiran yang tak terkalahkan pada tanggal 25 Desember. Tetapi menurut inskripsi ini tidak ada kata mataharinya. Matahari itu kan sol, ya.
Perhatikan bahwa kata matahari tidak ada, selain itu kodeks yang sama juga mencantumkan Natus Christus in Bethlehem untuk hari tanggal 25 Desember. Jadi menurut Taylor ini, dia mengkritisi ensiklopedia Britannica tadi. Ternyata tidak ada kata matahari loh di dalam prasastinya pada tahun 354. Nah, itu menurut penulis sekuler, ya, penulis sekuler. Lalu bagaimana penulis gereja, naskah dari gereja sendiri. Nah, naskah dari kesaksian dari bapak-bapak gereja. Nah, ini kita mulai. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kekristenan itu iman yang sejarah. Ya, sekali lagi, bukan iman yang fiksi. Dapat dibuktikan secara sejarah. Ya kan? Tuhan Yesus itu kan sejarah, tokoh sejarah bukan fiksi. Ya toh? Para rasul juga tokoh sejarah juga bukan fiksi. Nah, gereja kekristenan sejak dari para rasul itu terus berkelanjutan, tidak pernah hilang, tidak pernah putus. Dulu ada yang mengatakan gereja sejak dari para rasul itu hilang. Kemudian muncul pada abad 16 zaman Renaissance untuk memperbarui gereja. Tidak sebetulnya. Gereja itu tetap eksis Bapak Ibu. Sejak dari zaman para rasul. Para rasul itu punya murid, ada yang meneruskan. Nah, para rasul punya murid, muridnya para rasul punya murid lagi, terus itu yang meneruskan. Bukan kemudian hilang. Tidak tahu entah kemana, tidak ya. Kita akan perhatikan, kita akan lihat bersama-sama ya. Iman Kristen merupakan iman yang menyejarah dan dapat dibuktikan secara historis sejak semula. Keyakinan teologis dapat dibuktikan dengan keyakinan historis ya. Nah, yang pertama, pada tahun 126 Masehi, Natal sudah dirayakan. Pada zamannya siapa? Paus Telesforus. Apa itu Pak Paus? Paus ikan, bukan. Paus itu namanya pemimpin gereja. Ya, Paus itu dari kata Latin papas yang artinya bapak. Ya. Paus namanya Telesforus. Nah, dokumen ini namanya Liber Pontificalis. Apa itu? Di dalamnya berisi apa? Di dalamnya itu daftar nama-nama paus. Dari sejak Rasul Petrus sampai sekarang. Itu ada Bapak Ibu catatannya, lengkap. Jadi kekristenan itu ada penerusnya. Rasul Petrus ada penulisnya. Ya, Rasul Petrus diteruskan Linus diteruskan Anakletus diteruskan Clement dan seterusnya sampai hari ini. Itu ada. Nah di sini di dalam Liber Pontificalis itu ada tulisan dia menetapkan puasa 7 minggu prapaskah hendaknya dipelihara dan ditetapkannya pula misa sepanjang malam pada saat kelahiran Tuhan kita. Ini tahun 126. Jauh kan dari tahun 354 tadi, 274 ini jauh. Sebelum 274 sudah dirayakan ternyata Natal itu. Di Roma ya, Paus Telesforus tahun sekian. Dalam bahasa Latin. Nah selanjutnya, ini bukti yang pertama. Naskah catatan dokumen tentang perayaan Natal yang sudah dirayakan. Selanjutnya, ini saya lanjutkan dari Telesforus tadi. Ya. Makanya di dalam perayaan Natal yang dirayakan oleh Paus Telesforus, kita mengenal apa Bapak Ibu kalau Natal? Gloria in excelsis Deo. Nah saya mau tanya sekarang Bapak Ibu. Gloria in excelsis Deo itu dari mana sekarang? Ayo. Dari sini Bapak Ibu. Dari Telesforus, dari Paus Telesforus. Ini jelas ini. Ya. Himne Natal. Namanya Gloria in excelsis Deo. Itu bahasa Latin Bapak Ibu.
Lukas pasal 2 ayat 14. Ya. Lukas 2 ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, ya kan? Itu dalam bahasa Latinnya ini, Gloria in excelsis Deo. Tanpa sadari kan kita lupa, ternyata sudah dikidungkan ya. Makanya himne malaikat ya, kidungan malaikat yaitu Gloria in excelsis Deo. Nah, Gloria in excelsis Deo itu berasal dari Alkitab Vetus Latina. Memang bahasa Latin, tetapi bahasa Latin ada dua Bapak Ibu ya. Yang pertama Vetus Latina, yang kedua terjemahan bahasa Latin yang berasal dari abad keempat yang diterjemahkan oleh Bapak Gereja Hieronymus. Nah, di dalam terjemahan Latin Biblia Sacra Vulgata, ya bahasa Latin namanya Vulgata, Alkitab Vulgata. Itu bukan excelsis Deo, tetapi ini Gloria in altissimis Deo. Tapi sampai hari ini kita menggunakannya excelsis Deo. Nah, kenapa kita tidak menggunakan yang altissimis Deo? Padahal secara resmi itu bahasa Latin Vulgata, Alkitab Vulgata menggunakan ini. Artinya apa? Kidungan itu menyerap. Ya, kidungan itu selalu diingat. Ya, orang zaman dulu, zaman kuno itu mengingat itu dalam kidungan, dalam ibadah. Makanya kita sampai hari ini tanpa sadari kita masih merayakan Natal dengan lagu ini, Gloria in excelsis Deo. Ya toh? Ini dari Paus Telesforus Bapak Ibu. Ternyata perayaan Natal sudah dirayakan pada tahun 126. Nah, selanjutnya selain Paus Telesforus itu ada Bapak Theophilus ya. Ini tahun 170 Masehi. Siapa Bapak Theophilus? Bapak Gereja Theophilus itu pelanjut Rasul Petrus yang memimpin gereja di Antiokhia. Kisah para Rasul pasal 11 ayat 27 itu loh. 26. Ya kan itu disebut sebagai Kristen di Antiokhia. Nah itu ini Rasul Petrus memimpin gereja di Antiokhia kan. Nah dilanjutkan ada Evodius, Ignatius sampai tahun 170 namanya yang memimpin gereja di Antiokhia namanya Bapak Theophilus. Jadi ada pelanjutnya. Nah di dalam dokumen ini saya punya ini. Dalam bahasa Latin ya. Ini. De origin progressu ceremonis et ritibus. Ya, sama ya kan. Di dalam ibadah Desember itu jelas. Dikatakan celebrata fit annonis 25. Kita harus merayakan Natal pada tanggal 25 Desember yang akan segera berlangsung. Lo jelas ini tanggalnya malah. Kalau tadi kan misa sepanjang malam kelahiran Tuhan kita. Nah, ini malah diberi tanggal 25 Desember yang akan segera berlangsung. Ini tahun 170. Nah, jelas kan? Ini sudah dua bukti Bapak Ibu. Ternyata Natal sudah dirayakan. Enggak ada kaitannya dengan pagan. Tidak ada. Kekristenan sudah merayakan Natal. Jauh dari perayaan-perayaan pagan Saturnalia, Dewa Matahari, Dewa Mitra lah apalah itu ya kan. Nah ini tahun 170. Tetapi belum menjadi dokumen resmi. Belum menjadi dokumen resmi. Artinya belum menjadi perayaan resmi. Jadi masih dirayakan di wilayah, di satu wilayah di Roma. Nah kapan itu menjadi dokumen resmi seluruh gereja? Nah waktu itu Bapak Ibu, gereja itu belum terpecah-pecah. Ya toh? Masih gereja yang di Antiokhia ada, di Yerusalem, di Roma, di Alexandria Mesir, kemudian di Konstantinopel Bizantium Turki sekarang. Itu ada. Dulu masih satu, belum terpecah. Tetapi perayaan Natal masih dirayakan di Roma. Dan di Antiokhia, ini di Antiokhia. Belum menjadi dokumen resmi seluruh gereja. Nah kapan? Baru tahun 189 Masehi oleh Paus Demetrius atau Patriark Demetrius. Patriark itu pemimpin gereja sama dengan Paus tadi ya.
Pop Demetrius dari gereja Alexandria, Koptik. Nah, saya itu dalam bahasa Koptik ada, tetapi saya punya yang bahasa Arab. Ini seperti ini. Ini bahasa Arab gundul ini, ya. Nah di dalam tulisannya ini, ya ikhwatana tahfudu fi ayyamil ayat, wahai saudara-saudara, tetapkanlah dalam hari perayaan, ya, ayat alladzi hiya aidul milad rabb, Natal Tuhan kita, tepatnya pada tanggal berapa? Ya, Rabb wa kamaluhu fi khamsati wa isrun min syahri tasi'u alladzi lil Ibraniyin. Tanggal 25 bulan ke-9 Ibrani. Menurut catatan ini, perayaan Natal dirayakan tanggal 25 bulan ke-9 Ibrani, bukan Desember ya. Tunggu dulu. Tanggal 25 bulan ke-9 Ibrani. Bulannya Ibrani ya, kalender Ibrani. Namanya Kislev. Yang bertepatan dengan tanggal 29 bulan ke-4 Mesir, Kiyah. Nah, menurut catatan ini itu jelas. Kalender Ibrani tanggal 25 yang bertepatan tanggal 29 bulan ke-4 Mesir. Ya. Namanya ini adalah Didaskalia Apostolorum atau Adaskulia Ta'alim Marusul, pengajaran rasul-rasul, itu jelas. Nah, baru di sini menjadi dokumen resmi bersama. Ya. Nah, pertanyaannya tadi 25 Desember, ini kok 25 Kislev? Sekarang kita perhatikan. Apa yang terjadi pada tanggal 25 bulan Kislev ini, tulisan Koptiknya ya, tulisan naskah Koptiknya, yang ini tulisan naskah Arabnya, terjemahannya yang saya punya. Kemudian kalau adik-adik bisa aja cek di sini, ini sudah saya berikan linknya itu. Nah, celebrate on the 25th of the 9th month. Nah, kan tanggal 25 bulan ke-9 ya, kalau dalam internet seperti ini. Ini dokumen Syria. Jadi dokumen Syria, dokumen Mesir itu sama semua. Bahwa perayaan Natal dirayakan pada tanggal 25 bulan ke-9 Kislev. Tanggal 25 bulan ke-9 bulan ke-4 Mesir tanggal 29 ya. Nah, kemudian kita melihat pada seorang sejarawan pada tahun 160 sampai dengan 220, yaitu Sextus Julius Africanus. Nah, secara implisit merayakan Natal. Secara implisit menyebut 25 Desember dilandaskan pada 25 Maret. Apa yang terjadi 25 Maret menurut catatan dari Sextus Julius Africanus ini? Yaitu karena cahaya yang pertama kali diciptakan masih belum terbentuk. Ya, hari pertama bulan pertama Nisan dalam kalender Ibrani seperti yang telah ditunjukkan di atas, tanggal 25 bulan Maret bulan kalender Romawi, ya, pada hari Tuhan, yaitu pada hari pertama dalam seminggu Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi menurut Sextus Julius Africanus, menurut dia ya, pandangan orang Yahudi, Allah menciptakan langit dan bumi itu pada tanggal 25 Maret menurut kalender Masehi, tetapi tanggal 14 bulan Nisan menurut kalender Ibrani. Itu menurut orang-orang Yahudi sebetulnya ya. Allah itu menciptakan langit dan bumi pada bulan Nisan. Nah, apa yang terjadi di bulan Maret tanggal 25 tepatnya? 25 Maret atau setara dengan tanggal 14 bulan Nisan. Nah, kita perhatikan. Nah, Julius Africanus yang menulis pada awal abad ketiga tampaknya telah mengadopsi versi catatan Yohanes ya. Kutipan panjang dari Africanus, tulisan Africanus yang judulnya On the Passion yang mencakup pernyataan orang Ibrani merayakan Paskah. Jadi orang Yahudi itu merayakan Paskah pada tanggal 14 bulan Nisan ya.
Dan bahwa sengsara terjadi pada hari sebelum Paskah. Nah, orang-orang Kapadokia juga merayakan Paskah pada hari yang sama, yaitu tanggal 25 bulan Maret. Orang-orang Kristen selalu merayakan hari suci Paskah pada hari ke-14 bulan Paskah Yahudi, ya, bulan Nisan, ya. Nah, Paskah Yahudi tanggal 14 bulan Nisan yang bertepatan tanggal 25 Maret. Tanggal 25 Maret itulah hari mengandungnya Bunda Maria. Jadi ada kaitannya. 25 Maret, di bulan Maret itu kita merayakan apa? Selalu kan merayakan Jumat Agung dan Paskah, ya. Antara ini Maret, April lah, ya. Selalu maju mundur kan. Nah, zaman dulu orang-orang Kristen itu masih menggunakan kalender Ibrani. Ya, belum menggunakan kalender Masehi ini, belum. Masih menggunakan kalender Ibrani. Jadi Paskahnya itu selalu bareng, tidak selalu bareng, tetapi selalu berdekatan dengan Paskahnya Yahudi, ya, tanggal 14 bulan Nisan. Nah, kemudian ini catatan dari Hippolytus dari Roma. Siapa itu Hippolytus dari Roma? Hippolytus itu muridnya Irenaeus. Irenaeus muridnya Polikarpus. Polikarpus muridnya Rasul Yohanes. Rasul Yohanes muridnya Tuhan Yesus. Oh, jelas ada runutannya, ya. Hippolytus dari Roma dalam tulisannya Komentari on Daniel itu menuliskan dengan jelas. Di dalam bahasa Yunani, pro-okto, egeneto pro-okto kalandon Januarion imera tetradi. Yang artinya 8 hari sebelum bulan pertama Januari, hari keempat dalam seminggu pada tahun 42 pemerintahan Agustus. Tetapi dari Adam 5.500 tahun, ia menderita pada tahun ke-33, 8 hari sebelum kalender April. 25 Maret tadi sama dengan Julius Africanus tadi. Hari persiapan tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius. Ya. Untuk kedatangan pertama junjungan agung kita dalam keadaannya sebagai apa? Manusia dilahirkan. Pada kapan? 8 hari sebelum bulan pertama Januari. Coba Bapak Ibu hitung 8 hari. 1 mundur ke belakang. Jatuhnya 8 hari Bapak Ibu. Tepatnya tanggal berapa? 1, 31 Desember, 30 Desember, 25 Desember, 29 Desember, 28 Desember, 27 Desember, 26 Desember, 25 Desember, 8 hari. Catatan Hippolytus jelas. Ya. Nah, kemudian ada catatan lagi, yaitu Bapak Gereja Epifanius dari Salamis pada tahun 400-an, ya, 300 sampai 400 Masehi. Itu juga sama. Selama pemerintahan mereka ke-13 masa tahun Octavianus dan Silvanus, Kristus lahir, ya. Kristus lahir pada ke-8 sebelum bulan Januari. 13 hari setelah titik balik matahari musim dingin dan meningkatnya malam dan siang. Kenapa ini dihitung 8 hari? Ingat Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu orang Yahudi, bukan orang Eropa, bukan orang Londo Dingdong, bukan orang Inggris. Jadi 8 hari itu juga penting. Karena menurut orang tradisi Yahudi, 8 hari orang diberi nama, ya, itu 8 hari. 8 hari itu kan sunatnya Tuhan Yesus. Iya toh? Jadi penting 25 Desember lahir, 8 hari kemudian disunat. Itu tanggal 1 Januari. Nah, apa 25 Maret tadi? 25 Maret itu adalah mengandungnya Bunda Maria. Jadi sudah ditulis zamannya Bapak-bapak gereja tentang 25 Maret, sudah dihitung oleh Bapak-bapak gereja. Nah, Natalnya kapan,
Bunda Maria mengandung Tuhan Yesus kapan, itu sudah dihitung ya. Nah, ini kalendernya, ini kalender Ibrani, ini kalender Koptik, nah ini kalender Masehi ya. Jadi bulan Kislev, ya, Kislev itu ini, Kislev itu kira-kira November Desember, ya. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu, tahun ini, tahun 2024 itu adalah perayaan Hanukkah. Nah, tadi kenapa menurut catatan Koptik tadi tanggal 25 bulan ke-9 Ibrani atau bulan Kislev, apa yang terjadi? Di situ terjadi yang namanya Hari Raya Hanukkah. Apa Hanukkah itu? Wah, sebelum ke Hanukkah, catatan dari sejarawan Roma, ya, namanya Ambrosius Theodosius Macrobius. Dia ini sejarawan yang agamanya pagan loh. Jadi catatannya jelas. Dia sendiri agama pagan, merayakan perayaannya bukan tanggal 25 Desember. Tanggal berapa ini? Saturnalia secara resmi dirayakan pada tanggal 17 Desember. Berlangsung selama 7 hari. Dari tanggal 17 hingga 23 Desember. Nah 25 Desembernya mana? Enggak ada. Ya memang enggak ada kaitannya dengan 25 Desember. Perayaan Saturnalia yang dikaitkan dengan perayaan Dewa Matahari itu sebetulnya tanggal 17 sampai tanggal 23 Desember. Lepas dari 25 Desember. Secara tanggal juga salah, tidak berkaitan dengan Natal. Secara tradisi dan sejarah, Natal juga tidak ada kaitannya dengan Dewa Matahari. Sudah dirayakan terlebih dahulu oleh Paus tadi, pemimpin gereja di wilayah masing-masing. Jadi jelas ya, ini menurut catatan orang pagan sendiri padahal. Ya, nah kemudian Hanukkah, Bapak Ibu, di Alkitab Tuhan Yesus pernah menghadiri perayaan Hanukkah. Apa itu perayaan Hanukkah? Hari Raya Pentahbisan Bait Allah. Oh di mana Pak? Ada. Ya, Hanukkah hari Pentahbisan Bait Allah yang dirayakan selama 8 hari. Mulai pada tanggal apa? 25 bulan Kislev. Sampai tanggal 3 bulan Tebet. Dan Tuhan Yesus juga pernah menghadiri hari raya itu. Meskipun hari raya itu tidak ada dalam Taurat. Loh orang Yahudi sendiri aja di Taurat tidak ada perayaan Hanukkah kok. Tapi kenapa dirayakan? Sama juga dengan orang Kristen. Natal juga tidak ada dirayakan di dalam Alkitab. Nah sekarang apakah menjadi masalah kalau Tuhan Yesus merayakan Hanukkah? Padahal di Taurat juga enggak ada. Iya kan? Nah artinya di dalam Yohanes pasal 10 ayat 22. Tidak lama kemudian tibalah hari raya Pentahbisan Bait Allah di Yerusalem ketika musim dingin. Ini dalam bahasa Ibraninya ya. Vayehi bime Hanukkah. Jelas Tuhan Yesus pernah menghadiri. Nah pertanyaan sekarang, Hanukkah itu dari mana Pak? Di Taurat Perjanjian Lama tidak ada. Ada. Tetapi tidak ada di dalam kanon Perjanjian Lama Ibrani, maksudnya Perjanjian Lama yang Protestan. Adanya di dalam Deuterokanonika. Itu ada perayaan. Kenapa orang Yahudi merayakan Hanukkah? Mengingat pada zaman perayaan Yudas Makabe. Nah puji Tuhan pada tahun ini 2024 orang Yahudi, saudara kita, orang-orang Yahudi merayakan Hanukkah pada tanggal 26 Desember, berdekatan dengan 25 Desember. Ini saya ambil dari internet, cabat.org, ya, kalendernya orang Yahudi. Ini Hanukkah tanggal 26 kan, 25 Kislev, dekat dengan 25 Desember. Jadi kebetulan sekali ini, bukan tanpa kebetulan di tahun ini itu sama dengan berdekatan dengan Natal 25 Desember ya. Ini Hanukkah sampai tanggal 3 Tebet ya, sampai tanggal 3 ini 3 Tebet. Ya, ini dalam kalender Yahudi. Tahun ini, kalau tahun lalu
di awal Desember ya, karena kalendernya berbeda ya. Mereka kalender bulan, kita kalender matahari. Jadi gesernya cukup kadang maju, kadang mundur juga ya. Nah, kita loncat saja ke Yudas Makabe. Nanti kita akan ke sini, kembali ke sini. Nah, perayaan Hanukkah itu karena memperingati ini. Ya, ketika pada tahun 160-an ya, Bait Allah itu digempur oleh orang-orang Romawi. Dijadikan apa? Dijadikan apa ini? Mempersembahkan babi. Makanya babi jadi apa? Jadi dibilang haram karena itu ya. Karena orang-orang Romawi pada zaman tahun 160-an, Bait Allah dinajiskan dengan cara mempersembahkan babi. Ini sangat menyakiti hatinya orang-orang Yahudi kala itu. Maka terjadi pemberontakan dipimpin oleh Yudas Makabe. Ya. Nah, baru pada zaman ini tertulis dalam kitab Deuterokanonika. Jadi Bapak Ibu jangan alergi dengan Deuterokanonika. Enggak apa-apa, itu dibaca aja untuk apa? Wawasan sejarah ya. Sebelum masanya Mesias, sebelum Kristus lahir itu ada ternyata masa ini ya. Tertulis dalam 1 Makabe dan 2 Makabe. Ya. Maka terjadilah bahwa tepat pada hari yang sama seperti waktu Bait Allah telah dicemarkan oleh kaum asing. Nah, pentahiran Bait Allah dapat dilaksanakan pada apa? Pada tanggal berapa? 25 bulan yang sama, yaitu bulan Kislev. 1 Makabe 4 ayat 52, pada tanggal 25 bulan ke-9 yaitu bulan Kislev. Tahun 148 bangunlah mereka semua. Jadi tahun 150-an sampai 160 pas pada masa itu. Nah, Hanukkah dirayakan selama 8 hari. Kenapa? Karena pada saat pentahiran Bait Allah itu ya, minyak, makanya ini minyaknya saya kembali kepada yang tadi ya. Nah, ini menorahnya kan 9, biasanya kan 7. Kalau Hanukkah itu 9 karena waktu itu minyak untuk menyalakan ini, lilin ini, minyaknya itu sebetulnya hanya cukup 1 hari. Tetapi ternyata oleh karena mujizat ilahi, minyak yang sedikit itu bisa sampai 8 hari. Nah, itu makanya oleh orang Yahudi benar-benar diingat betul tentang Hanukkah. Sekalipun perayaan Hanukkah ini adalah perayaan minor. Perayaan besarnya adalah Paskah. Nah, kekristenan sebetulnya perayaan besarnya itu bukan Natal, Paskah sebetulnya. Nah, kalau Natal saja, kalian saja kan tanpa kebangkitan, kan porosnya, pusatnya kita kan kebangkitan Yesus Kristus kan gitu. Natal itu perayaan minor. Nah, Tuhan Yesus merayakan Hanukkah sekalipun Taurat tidak ada. Kita juga sama, di Alkitab juga tidak ada, tapi kita merayakan Natal ya sah-sah saja. Itu kan supaya kita mengingat seperti orang Yahudi ini mengingat Hanukkah itu. Ini peristiwa penting. Hanukkah saja peristiwa penting bagi orang Yahudi, apalagi kelahiran juru selamat kan begitu. Ya, kelahiran juru selamat Mesias sebagai penyelamat umat manusia ya harus diingat, ya, diperingati. Momen ini benar-benar luar biasa perayaan Natal itu, ya. Nah, sekarang bagaimana menghitungnya Bapak Ibu? Ini saya mengajak Bapak Ibu rumit sedikit. Mikir sedikit ya. Nah, kok bisa 25 Desember? Bagaimana perhitungannya? Enggak mungkin, gitu kan? Kita bisa menghitungnya dari catatan yang pertama, catatan Megillah Ta'anit. Megillah Ta'anit itu gulungan puasa, gulungan puasanya orang Yahudi. Ya, orang Yahudi memperingati di dalam gulungan puasa itu yang namanya peringatan hancurnya Bait Allah pada tahun 70 Masehi yang dihancurkan pada masa oleh Jenderal Titus ya pada pemerintahan Romawi. Di dalam Megillah Ta'anit, traktat Megillah Ta'anit bab 29a, ketika bait suci dihancurkan untuk pertama kalinya,
Hari itu jatuh pada tanggal 9 bulan Ab, ya. Terjadinya pada hari setelah Sabat. Nah, pada saat itu yang bertugas waktu Bait Allah itu hancur, yang bertugas adalah imam yang membakar dupa ukupan adalah imam dari rombongan Yoyarib. Kalau kita melacak dari 1 Tawarikh pasal 24 ayat 7 kan jelas ada itu namanya kalau imam dari rombongan Yoyarib, Abia dan seterusnya. Waktu itu dari imam Yoyarib membakar dupa ukupan. Apa dupa ukupan? Ya dupa yang dibakar itu ya. Makanya kalau kita biarlah doa ini menjadi dupa yang harum di hadapan Allah. Saya tanya, dupanya mana Pak? Enggak ada. Ya ini ya dupa ini ya, oke. Nah, kemudian kita bisa melacak tadi Megillota Anet, sekarang tulisan sejarawan Yahudi sendiri. Namanya Flavius Josephus tahun 90 Masehi. Itu juga dituliskan demikian. Waktu itu tetapi untuk rumah Tuhan sejak lama telah ditakdirkan untuk memasukkannya ke dalam api. Ya, maksudnya dihancurkan, ada bara api di situ. Sekarang hari yang sangat fatal itu datang sesuai perubahan zaman itu hari ke-10 bulan Lus atau Ab yang sebelumnya pada hari yang sama pula dibakar oleh Raja Babel. Jadi menurut catatan Josephus terjadi pada bulan Ab juga. Ya. Kemudian menurut tulisan Alfred Aldershim, jadi dia ini seorang penulis orang penulis Yahudi yang percaya Yesus. Ya. Dia menuliskan di sini. Pada tanggal 9 bulan Ab ini dari sini ya. Nah, pada tanggal 9 bulan Ab yang bertepatan waktu itu tahun 823 AUC. Ab Urbi Condita. Apa itu Ab Urbi Condita? Ab Urbi Condita itu tahun setelah berdirinya kota Roma. Ya. Tahun 753 itu berdiri kota Roma. Sebelum Masehi maksudnya. Ya. Waktu itu belum dikatakan Desember, belum, masih Ab Urbi Condita, bertepatan dengan tanggal 5 Agustus tahun 70 Masehi. Jadi tanggal 9 bulan Ab itu bertepatan dengan tanggal 5 Agustus tahun 70 Masehi. Dihitung mundur ke belakang 75 siklus tahun akan ketemu saat rombongan Abia membakar ukupan pada bulan Tisri. Ya. Bulan Tisri kita lihat yang tadi. Bulan Tisri. Nah, ini bulan Tisri ya. Bulan Tisri padan dengan apa? September, Oktober. Oke, September lah ya. Bulan Tisri, waktu itu rombongan Abia, Imam Zakaria dari rombongan Abia bertugas di Bait Allah pada bulan Tisri. Ya. Tahun 3756 748 AUC. Menurut Injil Lukas, bulan ke-6 dari bulan Tisri atau bulan September, bulan ke-6 Injil Lukas mencatat tanggal 14 bulan Nisan. Jatuh 6 bulan setelahnya jatuh pada tanggal 14 bulan Nisan 74 AUC. Tatkala malaikat Gabriel menyapa Bunda Maria setara dengan 14 bulan Nisan ini tadi, setara dengan tanggal 25 Maret. Ya, Maret kan September ya. 6 bulan kemudian Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Dah, Maret. Ibu hamil, ibu-ibu ini yang hamil kira-kira usianya pasti 9 bulan, ya toh? Terhitung 9 bulan akan ketemu 25 Kislev Ibrani atau 25 Desember. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 9, udah. Tadi catatan Bapak Gereja 8 hari sebelum Januari. Catatan ini juga jelas ya. Nah, jelas kan? Sekarang 25 Desember, enggak usah takut lagi.
Aman kok, 25 Desember aman. Tidak perayaan pagan, aman sekarang ya. Nah Bapak Ibu sedikit ini terakhir ya. Di dalam gereja Ortodoks dan gereja Roma, ya gereja Barat ya. Gereja Barat Roma Katolik, Protestan dan turun-temurunnya gereja Pantekosta yang lain itu merayakan Natal tanggal 25 Desember. Gereja Ortodoks Timur merayakan Natal nanti tanggal 7 Januari. Jadi saya merayakan 7 Januari nanti. Loh, tanggalnya saya sudah enggak jelas. Mana yang benar? Sama-sama benar Bapak Ibu. Ya, kenapa kok bisa begitu? Ya. Nah, terjadi kesalahan hitung sebetulnya. Jadi kalender kita sekarang ya. Kalender Masehi kita sekarang itu berasal dari tahun 1582. Berasal dari revisinya Paus Gregorius. Paus Roma, Gregorius. Nah karena merevisi, kalender mana yang direvisi? Yang direvisi itulah kalender Julian. Jadi dulu ya itu ada kalender Julian namanya. Sebetulnya kalender Masehi juga kalender Julian itu. Seperti sekarang. Hanya waktu tahun 1582 terjadi kesalahan. Karena kesalahan hitung maka tanggal 4 Oktober tahun ini, tahun 1582 lompat langsung ke tanggal 15. Jadi ada hilang 11 hari ya. Nah karena ini di tahun 1700 hilang lagi 1 hari. Di tahun 1800 hilang lagi 1 hari. Ya, totalnya 13 hari. Jadi kalender yang sekarang kita pakai ini berasal dari kalender ini. Kalender yang namanya kalender Gregorian atau kalender Masehi. Makanya teman-teman dari gereja Barat, Roma Katolik, gereja Protestan, Pantekosta merayakan Natal pada tanggal 25 Desember nanti. Gereja Timur tidak menggunakan kalendernya Paus Gregorius. Masih menggunakan kalender Julian. Maka selisihnya 13 hari antara kalender Julian dengan kalender Gregorian. Itu selisihnya 13 hari. Maka gereja Ortodoks merayakan Natal tanggal 7 Januari. Nah sebetulnya tanggal 7 Januarinya kalender Masehi itu adalah kalender 25 Desembernya Julian. Nah sekarang contoh, sekarang tanggal berapa sekarang? Tanggal 5, dihitung ke belakang 13, kalau sekarang tanggal 5 berarti masih kalau kalender Julian ya, itu masih tanggal 11. Sekarang 5 Desember, berarti tanggal 11, tanggal 23 November. 13 hari. Hitung aja 13 hari. Jadi begitu perhitungannya. Jadi tak perlu bingung. Masalahnya hanya beda kalender saja sebetulnya, beda kalender. Jadi gak perlu dimasalahkan ya, hanya beda kalender. Yang 25 Desember nanti ya silakan mau Paskah ya. Natal ya. Tapi nanti gereja Timur Ortodoks baru tanggal 7 karena di tanggal itu baru tepat 25 Desember, maksudnya begitu ya. Kalau tanggal 25 Desember besok ini itu kami masih tanggal 12 Desember. Jadi belum merayakan Natal. Jadi karena ini ya ada selisih 13 hari. Nah sekian, terima kasih Bapak Ibu. Kiranya apa yang pelajaran pada malam hari ini dapat dimengerti dengan baik ya. Menghindari segala tuduhan-tuduhan, jadi mohon tenang. Tidak perlu gelisah lagi
Karena catatan Bapak Gereja sudah jelas, gereja di awal juga sudah merayakan Natal tanggal 25 Desember dan sudah dihitung secara tepat oleh Bapak-Bapak Gereja. Jadi percayalah kepada Bapak-Bapak Gereja. Bapak Gereja itu penerus para rasul ya. Jadi mereka punya hikmat yang sangat luar biasa untuk menghitung kalender di masa lalu, di masa Tuhan Yesus. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom alaikum besem hamasya. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Terima kasih. Ya, sudah panjang lebar ya. Panjang dan lebar dan tinggi dan dalam. Sekarang apakah ada pertanyaan? Pertanyaan dari saya, ada yang mumet malam ini? Informasinya banyak sekali. Ya, bagaimana? Ada pertanyaan? Yang mumet lebih baik tanya sekarang daripada nanti malam nggak bisa tidur. Oke, apakah ada pertanyaan? Hah? Ada? Aman? Atau bingung? Takon opo? Ya. Sebetulnya intinya satu aja saudara. Natal itu memang bagian dari iman kita. Ya, itu jelas. Iman kita kalau tanpa Natal bubar. Betul? Karena kalau nggak lahir gimana matinya gitu ya. Tanpa Paskah juga ya iman kita sia-sia. Betul ya? Maka dua-duanya lengkap harus ada. Ya. Mungkin saya tambahkan sedikit aja, emang apa pentingnya Tuhan Yesus jadi manusia? Kalau Tuhan Yesus nggak jadi manusia, dia enggak bisa mati menebus kita yang adalah manusia. Ya. Dia yang punya dua hakikat ilahi dan manusia, karena dia jadi jembatan antara kita dengan Allah Bapa. Oleh karena itulah Natal itu penting, karena disitulah Sang firman Allah yang ilahi jadi manusia. Gitu ya. Oke, beneran ya, nggak ada yang tanya? Udah? Nggak nyesel nanti? Oke, kalau masih bingung nanti beberapa hari ke depan mau nanya, boleh WA saja di grup kita. Ya, nanti saya forward ke Pak Gigi. Ya, oke. Baik, kalau demikian kita tutup malam ini. Kita akan berdoa, mengucap syukur. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk karunia-Mu yang besar, karya-Mu yang ajaib melalui Yesus Kristus yang lahir bagi kami. Maka biarlah kami menyambut perayaan kelahiran Tuhan Yesus dengan sukacita. Dan biarlah kami siarkan kemana saja, kepada siapa saja, bahwa sungguh Juru Selamat itu telah lahir. Biarlah ini mewarnai hari-hari kami, menyemangati kami untuk terus hidup sebagai saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk Pak Gigi yang sudah menyampaikan banyak hal kepada kami. Tuhan berkati pelayanannya sehingga makin berbuah untuk kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, dan juga untuk kami semua. Kami serahkan diri kami dalam pemeliharaan-Mu sampai kami tiba di rumah masing-masing dalam keadaan baik. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat.